minhu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dari Allah Subhanahu wa taala, li nafsihi kepada zatnya sendiri, kepada zatnya Allah taala. Jadi kalau Allah itu boleh ya memuji dirinya sendiri. Sementara kalau kita nggak boleh, Pak. Kita dipuji sama orang boleh, tapi muji diri sendiri kagak boleh. Ingat-ingat tuh, beda sama Allah. Allah memuji makhluk boleh, muji diri sendiri juga boleh. Ya, seperti Allah muji Nabi Muhammad, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Begitu pula Allah muji dirinya sendiri. Anna Rabbul Alamin, saya adalah penguasa semesta alam. Boleh-boleh aja. Sementara buat kita manusia nggak boleh muji diri sendiri. Kalau ada manusia kok muji dirinya sendiri, berarti dia menyamakan posisinya dengan Allah. Tuh, itu kecelakaan tauhid. Di surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an tuhibbu syai'an wa hum syarrul lakum, ya. Jadi ada kalanya sesuatu yang menurut kita itu baik, padahal bagi Allah buruk. Kan ada orang dikasih duit banyak, ya Pak, lupa sama sholat, lupa sama ngaji. Dulu masih kere mah ngajinya rajin, ya, sholatnya jamaah nggak pernah putus. Dikasih duit banyak, pelan-pelan mulai hilang ngajinya, ya, pelan-pelan hilang sholat jamaahnya. Lama-lama nggak bermasyarakat. Nah Allah itu memberikan contoh lah gitu ya. Kadang-kadang yang buruk itu buat kita itu malah lebih baik. Barangkali kita dikasih seperti ini ya karena supaya kita tetap dekat sama Allah. Kalau kita dibanyakin rezeki, lama-lama justru kita jauh dari Allah. Orang kere aja masih jauh dari Allah, ya, apalagi banyak rezeki, nah, bisa-bisa jauh dari Allah. Itu yang dikhawatirkan. Nah, Imam Syafi'i kemudian suatu ketika datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Uniknya Imam Syafi'i itu di dalam rumah tuh nggak ngapa-ngapain, makan aja kerjaannya. Anaknya Imam Hanbal ini nanya, wahai ayah, itu guru engkau kok kelakuannya begitu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, itu mumpung masih ada orangnya, kamu tanya sama guru ayah, kenapa beliau kok malam nggak tahajud? Kenapa kok beliau malah ngebanyakin makan? Kenapa kok dia sholat subuh kagak pakai wudhu lagi? Nah Imam Syafi'i ngejawab, satu, nak, kenapa saya tidak tahajud? Karena aku datang kemari membawa 70 pertanyaan umat. Dan alhamdulillah 70 pertanyaan umat itu terjawab dalam otak saya. Yang insya Allah besok akan saya sampaikan kepada umat. Makanannya orang mukmin yang alim, yang soleh, itu menjadi obat bagi orang yang memakannya. Saya sholat subuh menggunakan wudhunya sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Asalisu, adapun pendapat yang ketiga, anna sesungguhnya kami, maksudnya kita ya, dari paham Ahlussunnah wal Jamaah, itu qad dalalna, telah mendalilkan atau telah menyebutkan kami, ala anna qaulahu, bahwasanya sesungguhnya firman-Nya Allah Ta'ala, alhamdulillah, lafaz alhamdulillah itu ya dulu menunjukkan zahirahu, akan zahirnya, ala anna kullal hamdillah, bahwa sesungguhnya setiap pujian kepada Allah, wa annahu, dan sesungguhnya hal tersebut, ya lafaz alhamdulillah itu laisa li ghairillahi, bukanlah untuk selain Allah, hamdan secara pujian, aslan yang asalnya atau yang asli, wa innama yakunu, akan tetapinya adanya, kullul hamdilillah, setiap pujian kepada Allah, laukana, yang mana jika adanya dia,
kullun ni'ami, setiap nikmat, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz alhamdulillah itu menunjukkan secara hakikat bahwa semua yang ada pada diri kita, fasilitas yang kita dapatkan adalah semuanya dari Allah. Tidak ada satupun yang dari selain Allah, gitu ya. Nah, oleh karenanya maka wal imanu, adapun iman, iman kita milikin, ya, nikmat terbesar, iman dan Islam. Makanya orang kalau mukadimah tuh pasti bawa-bawa ya, alhamdulillah nikmat iman, nikmat Islam. Nah, adapun wal imanu, nikmat iman itu afdalun ni'ami, adalah seafdol-afdolnya nikmat. Jadi nikmat yang paling afdol, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Maka fawajaba, pastilah ayyakuna, adanya apa al imanu, iman tersebut itu minallahi, termasuk juga nikmat dari Allah. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa nikmat itu asalnya dari manusia, walaupun itu bisa diusahakan, ya. Jadi semua nikmat itu dari Allah, termasuk nikmat iman. Dan nikmat iman itu adalah nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling besar. Maka nikmat iman itu juga dari Allah, yaitu anugerah karunia juga dari Allah. Nah, ini yang nggak dipahami oleh paham Qadariyah dan paham Jabariyah, ya, yang kita tentang dalam hal ketakdiran dari Allah Subhanahu wa taala. Titik. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, inna qaulahu, bahwa sesungguhnya firman-Nya Allah taala, lafaz alhamdulillah itu madhun. Madhun itu pujian, yang sama kayak hamad. Hamad, madh itu sama, artinya pujian. Minhu, kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dari Allah Subhanahu wa taala, li nafsihi, kepada zatnya sendiri, kepada zatnya Allah taala. Jadi kalau Allah itu boleh ya memuji dirinya sendiri. Sementara kalau kita nggak boleh, Pak. Kita dipuji sama orang boleh, tapi muji diri sendiri kagak boleh. Ingat-ingat tuh, beda sama Allah. Allah memuji makhluk boleh, muji diri sendiri juga boleh. Ingat-ingat ya, ini konsep kita, konsep tauhid. Kalau Allah muji makhluk boleh, ya, seperti Allah muji Nabi Muhammad, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah menciptakan Nabi Muhammad sebagai contoh uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Atau Allah muji manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah kalau muji makhluk boleh. Begitu pula Allah muji dirinya sendiri. Anna rabbul alamin, saya adalah penguasa semesta alam. Boleh-boleh aja. Sementara buat kita manusia nggak boleh muji diri sendiri. Misalnya ada anak kecil mau, wah untung anak aku, misalnya gitu. Nah itu nggak boleh. Nah itu kan termasuk muji diri sendiri. Kalau orangnya sendiri, anak kecil ngomong, wah untung ada bapak nyelamatin saya, boleh. Ya, kalau orang yang ngomong kepada kita, untung aja ada bapak, saya jadi selamat, boleh. Tapi kalau kita yang ngomong, oh kalau nggak ada saya, nah, itu balik tuh. Nah, karena memuji diri sendiri itu hanya untuk Allah. Ini hati-hati nih konsep tauhid. Ya, memuji diri sendiri hanya untuk Allah. Berarti kalau ada manusia kok muji dirinya sendiri, berarti dia menyamakan posisinya dengan Allah. Tuh, itu kecelakaan tauhid. Ya, makanya waktu itu saya sampaikan, bolak-balik saya ngomong kepada bapak-bapak nih, kita yang jadi orang tua, ya. Walaupun kita nyekolahin anak, walaupun kita ngedidik anak, walaupun kita ngasih makan, nggak boleh kita ngomong kalau nggak bapak, nggak boleh, karena itu hak anak kepada orang tua. Ya, dimanapun juga kewajiban kita sebagai orang tua menafkahi anak, mendidik anak, nyekolahin anak, anak disuruh ngaji dan sebagainya. Itu hak anak, ya. Bukan berarti kemudian kita boleh ngomong kalau nggak ada bapak kamu, nah nggak boleh gitu. Karena semuanya adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Dan kalau kita sampai ngomong kayak gitu, berarti itu bentuk kesombongan. Benar itu selama dipendam sendiri itu tetap benar, Pak. Ya, suatu kebenaran itu kalau dipendam sendiri tetap benar. Tapi ketika sudah diungkapkan, dijadikan sebagai bentuk anania yang kemarin kita pelajari,
sebagai bentuk keangkuhan, maka benar tadi menjadi salah. Ya, saya ulang, kebenaran ketika dalam diri kita sendiri nggak kita ungkapin, nggak kita omongin, nggak kita pamerin, tetap dia benar dan berpahala buat kita. Ya, kebenaran yang kita pegang itu berpahala buat kita. Tetapi ketika kita ungkapkan, ketika kita pamerkan, maka kebenaran tadi justru menjadi salah. Ya, kebenaran tadi yang harusnya berpahala justru menjadi berdosa. Makanya jangan sok jadi Tuhan, ya. Yang boleh memuji dirinya sendiri, yang boleh menyombongkan dirinya sendiri hanya Allah. Ingat-ingat tuh, ya. Nah, di sini disebutin bahwa Allah lah yang pantas memuji dirinya. Ya, Allah lah yang memadahkan dirinya, menghamadkan dirinya. Wa madhun nafsi, dan memuji diri sendiri, mustaqbahun, buruk fima, dalam apa-apa, bainal khalqi, yang ada di kalangan makhluk. Jadi kalau Allah itu boleh ya memuji dirinya sendiri, sementara kalau kita nggak boleh, Pak. Dan Allah juga mempunyai kebolehan, jadi boleh juga Allah memuji makhluknya karena perbuatan yang baik, boleh juga Allah mencela keburukan yang ada pada makhluk. Jadi bebas Allah itu. Ingat ya, kita kan punya kaidah dalam Ahlussunnah wal Jamaah, selain sifat 20 ya Pak, yang wujud, kidam, bako itu. Wujud artinya ada, kidam artinya terdahulu, bako artinya kekal, dan seterusnya ya, sampai mutakaliman, maha berkata-kata. Nah, Allah punya sifat kebalikan tuh. Wujud ada, lawannya tidak ada ya. Bako artinya kekal, lawannya fana, tidak kekal, dan seterusnya lah ya, sampai mutakaliman. Nah, selain 40, berarti kan dibalik ya, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Nah, ada satu sifat jaiz. Ingat-ingat, Allah tuh punya sifat jaiz juga dari sifat wajib tadi. Jadi totalnya ada 41. 20 itu adalah sifat wajib bagi Allah, 20-nya mustahil bagi Allah. Yang satunya itu adalah sifat jaiz. Jaiz itu boleh. Apa tuh sifat jaiz Allah? Tarkul likulli mungkinin kafilihi. Tarkun, meninggalkan, likullin, pada setiap mungkin yang memungkinkan, kafilihi, sebagaimana Allah melaksanakannya. Jadi Allah punya sifat jaiz, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ya, ingat-ingat tuh, itu sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di total itu sebetulnya ada 41. Kalau yang belajar tauhid dasar ada sifat 50. Ya, yang empatnya lagi itu sifat nabi dan rasul ya. Sidik, tablik, amanah, fatonah ya. Digabung lagi dengan kebalikannya. Jujur, sidik, dibaliknya dengan kazib, pembohong, dan sebagainya. Jadi kalau kita belajar sifat-sifat yang Allah ajarkan kepada kita, itu totalnya 50. Yang saya bicarain bukan sifat Rasul. Yang kita bicarakan yaitu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selain Allah punya sifat wajib dan mustahil, Allah juga punya sifat jaiz. Jaiznya Allah itu yaitu tarkulikul limumkinin kafilihi. Tarkun yaitu meninggalkan, likul limumkinin setiap perkara yang memungkinkan, kafilihi sebagaimana Allah juga melakukannya. Jadi Allah bisa melakukan, juga bisa meninggalkan. Nah, manusia yang baik bisa Allah puji, tapi juga bisa Allah cela. Sebaliknya, manusia yang buruk bisa Allah puji, bisa juga Allah cela. Jadi kadang-kadang dalam mata kita nih, dalam mata manusia yang awam ya, itu menurut kita tuh orang baik, padahal enggak. Di sisi Allah ternyata orang itu jelek. Contoh lah misalnya ya, ada orang kelihatannya sombong, kelihatannya nih ya. Ada orang ngomong sama kita, saya mah walaupun miskin begini, punya mertua kaya, nggak pernah saya minta sama mertua, nggak pernah saya mau usaha sendiri. Ini saya bicara secara tauhid, bukan secara syariat ya. Itu kalau kita nilai orang ngomong kayak gitu sombong banget. Saya nih walaupun punya mertua kaya, walaupun saya sendiri miskin, nggak bakal saya minta-minta sama mertua. Itu kesannya orang itu sombong, padahal itu kalau dari sisi tauhid, orang itu berarti yakin banget sama Allah. Nggak memanfaatkan mertuanya yang kaya untuk supaya dia juga menjadi kaya. Paham nggak? Kadang-kadang kita manusia ngelihat sombong banget loh gitu. Padahal itu betul secara tauhid. Justru kalau dia ngomong, ya kapan lagi, mumpung ada mertua kaya, manfaatin lah. Nah justru dia berarti bergantung kepada si mertua. Paham maksudnya? Ya, jadi kadang-kadang yang menurut kita
orang sombong banget. Ternyata enggak, menurut ilmu tauhid enggak. Justru itulah salah satu titik tauhid dia. Di sisi lain kelihatannya tawadu, kelihatannya rendah hati, justru malah di ilmu tauhid orang tersebut malah sombong. Saya mah begini-gini aja, udah saya nerima takdir dari Allah. Kelihatannya nerimo ing pandum kalau kata orang Jawa. Kelihatannya qanaah, padahal dia sombong. Nggak mau berusaha. Seakan-akan Allah itu memberikan dia hanya segitu-gitunya. Padahal karunia Allah itu banyak. Padahal karunia Allah itu melimpah. Dia tapi ngomong, saya mah segini udah cukup. Seakan-akan Allah pelit banget buat ngasih dia. Jadi ketawaduan, ucapan seperti itu, kerendah hatian seseorang itu mungkin secara pandangan kita benar, tapi secara ilmu tauhid salah, gitu ya. Jadi makanya yang ada dalam diri kita nih, dalam keseharian kita, sosial kita, tetap harus dikembalikan kepada ilmu agama. Nah itu pentingnya ngaji sebetulnya. Jadi pentingnya ngaji itu supaya gimana caranya hukum agama tidak kalah dengan hukum sosial. Ya, ingat-ingat nih, di antara pentingnya ngaji itu menstabilkan hukum agama supaya tidak kalah dengan hukum sosial. Tadi misalnya contoh kayak di Celuk, ada orang, ada anak kecil gitu ya, mau ketabrak terus dipeluk. Nah seandainya nih, yang meluk itu maling. Ada maling lagi dikejar-kejar, maling. Di depan maling tersebut ada anak kecil pengen ditabrak. Kan maling ini perbuatan salah, perbuatan jelek. Pertanyaannya, boleh nggak si maling tadi nolongin anak kecil yang mau keserempet mobil tuh? Tetap boleh. Bukan gara-gara dia maling terus nggak boleh nolongin, kan begitu. Padahal malingnya itu perbuatan jelek, perbuatan buruk. Jadi kebaikan itu tetap kebaikan, keburukan itu tetap keburukan. Si maling ini buruk nih, orang maling kejar orang, wah maling kejar orang. Maling itu tiba di suatu jalan, tiba-tiba anak kecil mau keserempet. Emang nggak boleh gara-gara dia maling terus nolongin tuh anak kecil? Kan tetap boleh. Ya, jadi berarti keburukan dia yang maling itu tidak menggugurkan kebaikan dia untuk nolong orang. Paham ya? Nah, kadang-kadang kita nih manusia dalam dunia sosial itu suka menangin dunia sosialnya, sifat sosialnya. Sementara sifat agamanya justru dikalahin. Waktu saya beri contoh Pak ya, gampang ini yang fenomena di masyarakat aja. Ada perempuan misalnya pakai kerudung, ngaji di mana-mana, tapi mulutnya kayak ember, tahu ember ya? Apa aja diomongin. Nggak boleh kita ngomong perempuan kok ngaji, pakai jilbab ngomong kayak gitu, nggak boleh. Nggak ada hubungannya. Dia ngaji itu suatu kebaikan, ya, suatu kebaikan yang berpahala. Dia ngomongin jelek itu suatu keburukan yang berdosa. Udah hukumnya begitu. Nggak ada sangkut pautnya. Ya. Kan ada orang kadang-kadang sholat keluar masih pakai celana pendek. Ya, banyak orang kayak gitu. Sholat pakai gamis, ya, pakai peci, di luar pakai celana pendek, auratnya kelihatan. Nggak boleh kita ngomong percuma lo sholat, nggak boleh. Nggak ada kata percuma sholat, itu nggak ada. Sholatnya tetap dapat pahala. Paham ya? Hati-hati tuh. Tetap dapat pahala. Keluar dia buka aurat, dengkulnya kelihatan, ya dosa. Jadi jangan semena-mena lah. Ya, jangan ngukumin mutlak. Yang bisa ngukumin mutlak itu cuma Allah doang. Kita nggak bisa. Ngumbar auratnya ya dia dosa. Ngomongin orangnya ya dosa. Fitnah orangnya ya dosa. Sementara dalam kesehariannya dia suka sholat, suka ngaji, ya itu pahala. Nggak melepas dari kebaikan dia. Gitu. Jadi ya gampangnya sebisa mungkin kita husnuzon. Ya sebisa mungkin kita berbaik sangka kepada orang. Titik ya. Falamma bada'a, maka tatkala Allah memulai kitabahu akan penulisannya, maksudnya dengan lafaz alhamdulillah, bimadhin nafsi dengan memuji dirinya sendiri, dalam maka menunjukkan dari akan hal tersebut ala anna halahu, bahwa sesungguhnya perbuatannya atau ucapan Allah itu bi khilafi halil khalqi, berbeda dengan perbuatannya makhluk. Jadi justru ketika Allah memulai dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, dalam Quran kita diawali dengan basmalah, ya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu menunjukkan bedanya Allah dengan bedanya makhluk. Makhluk nggak boleh seperti kita ngomong langsung muji diri sendiri, ya nggak boleh. Nah kalau Allah itu boleh. Wa annahu, dan sesungguhnya yang demikian itu ya yuhsanu, bisa baik minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala,
ma akan suatu perkara tadi yakbihu bisa buruk minal kholqi dari makhluk Allah. Jadi bisa saja suatu perkara itu baik bagi Allah tapi buruk bagi kita manusia. Sebaliknya suatu perkara itu buruk menurut Allah tapi menurut kita baik. Nah itu kalau di surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an tuhibbu syai'an wa hum syarrul lakum, ya. Jadi ada kalanya sesuatu yang menurut kita itu baik padahal bagi Allah buruk. Kan ada orang dikasih duit banyak, ya kan? Lupa sama sholat, lupa sama ngaji. Dulu masih kerek mah ngajinya rajin, ya sholatnya jamaah nggak pernah putus. Dikasih duit banyak, pelan-pelan mulai hilang ngajinya, ya, pelan-pelan hilang sholat jamaahnya. Lama-lama nggak bermasyarakat, pulang kerja di rumah aja, kalau kata orang Betawi ngejedong, ya, kagak keluar, nggak kenal tetangga. Arisan kagak datang, kumpulan kagak datang, kerja bakti kagak datang. Pagi kerja, sore kerja, pulang malam. Pagi kerja, sore kerja, pulang, gitu aja. Nggak kenal orang, tau-tau mati aja. Kan banyak orang kayak gitu, hilang dari peredaran sosial maupun ibadah kepada Allah. Nah, kadang-kadang ya, kita manusia sosial, enak banget tuh orangnya duitnya banyak. Wah, punya mobil dia, rumahnya di mana-mana. Nggak cuma satu, punya kontrakan. Kadang-kadang kita secara makhluk sosial kita memandangnya seperti itu. Padahal orang tersebut saya yakin pasti tersiksa. Pasti tersiksa. Gimana enggak coba dari pagi kerja, sore kerja, pulang malam, nggak kenal tetangga, nggak kenal saudara, bahkan mungkin sama keluarganya sendiri, sama istrinya mungkin, sama anaknya nggak ada cengkrama, nggak ada tatap muka, nggak ada ngobrol. Boro-boro temen sama keluarganya sendiri kadang-kadang kagak ngobrol. Dikira hidup yang seperti itu yang enak. Enggak. Tetap enakan kita. Ya, walaupun kita hidup pas-pasan, masih bisa ngeliat anak, bisa ngeliat istri, bisa ngeliat temen kongko, ngobrol, ngopi bareng, ngeteh bareng, ngerokok bareng, ngomong alor ngidul. Ya walaupun kagak penting ya kan. Ngomongin apa lah, Jokowi lah, Prabowo, kagak penting gitu. Ya, tapi itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nggak bisa didapetin oleh orang yang semacam itu. Jangan salah, dikiranya sepele Pak, ya, padahal itu nikmat yang didambakan oleh mereka-mereka yang kerja dari pagi sampai malam. Pengen Pak mereka Pak, kalau boleh mah mereka berhenti dari kerjaan, cuman udah gak bisa, udah terikat kontrak, ya, kerja dari pagi sampai malam terus aja gitu. Padahal duitnya gak bisa dinikmatin semua, duitnya ditaruh di bank, ya, duitnya ditaruh di GoPay, di Dana, gak dipegang sama dia. Ya kan? Beda sama kita mah duit 500.000 mah dipegangin aja. Ya kan? Nikmatnya duit kan seperti itu. Kalau duitnya cuma ada di bank buat apaan? Nggak nikmat itu. Nikmat yang benar itu yang nikmat yang ada di tangan. Baju yang kita pakai nih, nah ini nikmat. Ya, Bapak punya handphone dipegang nikmat. Punya celana dipakai nikmat. Peci dipakai buat sholat itu nikmat. Ya. Nah Allah itu memberikan contoh lah gitu ya. Kadang-kadang yang buruk itu buat kita itu malah lebih baik. Tapi sebaliknya menurut kita baik kadang-kadang bagi Allah buruk malah bisa menjauhkan diri kita dari Allah. Barangkali kita dikasih seperti ini ya karena supaya kita tetap dekat sama Allah. Kalau kita dibanyakin rezeki, ya apa-apa keturutan, minta ini turutan, doa ini makbul, ya mohon kepada Allah seperti ini ijabah. Lama-lama justru kita jauh dari Allah. Orang kere aja masih jauh dari Allah. Ya, apalagi banyak rezeki, nah, bisa-bisa jauh dari Allah. Itu yang dikhawatirkan. Ya, jadi intinya Allah itu tetap memberikan yang terbaik buat kita. Titik. Wadzalika dan adapun hal tersebut, ya itu ya dulu menunjukkan ala annahu ta'ala bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu muqaddasun, ya suci, antuqasa dari penyamaan af'aluhu, berbagai pekerjaan atau perbuatannya Allah, ya ala af'alil khalqi, atas perbuatan-perbuatannya makhluk. Jadi perbuatan Allah itu nggak bisa disamakan dengan perbuatan manusia. Jadi kalau kita perbuatan makhluk itu kadang-kadang pakai pertimbangan, ya karena demi keuntungan kita tentunya, sementara Allah enggak. Ya kita melakukan sesuatu itu seringkali atas dasar keuntungan kita sendiri. Jadi bukan murni, bukan. Sementara Allah melakukan apapun itu nggak ada hubungannya sama makhluk, ya nggak ada ketergantungan sama makhluk. Makanya kemarin sempat saya singgung Imam Al-Bustami itu dalam salah satu munajatnya beliau itu kalau malam Pak doa, ya beliau muhasabah itu beliau sampai nangis. Beliau ngomong kepada Allah, ya Allah hamba ini butuh Engkau.
sementara engkau tidak butuh hamba. Ya, Imam Abu Yazid Al-Bustami begitu. Kalau malam tuh nangis mikirin itu. Saya ini sebagai makhluk butuh sama engkau ya Allah. Sementara engkau itu nggak butuh sama hamba. Hamba ini sholat pantes. Hamba puasa, zikir, sodako, baca Quran, ngaji pantes, wajar. Lawang hamba butuh sama engkau. Tapi engkau ini nggak butuh pada hamba. Engkau ini ya Allah maha hebat, maha kaya. Engkau nggak butuh kepada makhluk. Tapi walaupun engkau nggak butuh, tapi engkau tetap memberikan rezeki kepada hamba. Tapi engkau tetap memberikan kemuliaan pada hamba, memberikan fasilitas hidup kepada hamba. Itu munajatnya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Gara-gara mikirin gituan doang tuh Pak, tiap malam jadi wali. Siapa yang nggak tahu karomahnya Imam Abu Yazid Al-Bustami? Kemarin sempat saya singgung ya, orang kafir ngelihat beliau, ngelihat mukanya, itu langsung masuk Islam. Saking mukanya itu, kalau bahasa kita apa ya, punya aura. Itu orang kafir kalau ngelihat wajah beliau langsung masuk Islam, syahadat langsung. Itu hebatnya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Itu malam munajatnya seperti itu. Jadi beliau jadi wali itu nggak karena tahajud tiap malam, enggak karena zikir, tahlil, yasinan, enggak. Cuman ngomong kayak gitu, ya Allah, hamba ini butuh pada engkau. Hamba sholat, hamba ibadah wajar. Tapi engkau gak butuh hamba, tapi engkau berikan hamba fasilitas. Lah itu gak wajar. Engkau hebat banget ya Allah. Tiap malam mikirin kayak gitu. Jadi wali. Jadi kekasih Allah. Jadi kadang hal-hal yang menurut kita ya, lah mikirin gitu doang, kok bisa jadi kesenangan Allah. Justru itu yang disenangin sama Allah. Makanya jangan gampangin hal-hal sepele Pak. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, itu imam kita dalam adab kita. Suatu ketika itu kan pernah berkunjung kepada muridnya Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali ya. Kita nyebutnya Imam Hambali. Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i Pak. Ingat-ingat ya, Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik ya. Imam Malik itu nyuruh Imam Syafi'i berangkat ke Baghdad, ke Irak. Udah berangkat ke sana, ilmu saya udah habis. Ya, kata Imam Malik itu begitu, ilmu saya udah habis, udah kamu ambil semua. Berangkat cari guru yang lebih hebat. Jadi kalau zaman dulu tuh begitu. Dia baru pindah tempat pengajian kalau ilmu gurunya udah habis. Oh zaman dulu, beda sama sekarang. Ya, musolanya masih ada, gurunya masih ada, pindah duluan. Kalau zaman dulu enggak, gurunya harus ngomong, kamu pindah, mulai sekarang belajar sama orang lain. Ilmu saya udah habis sama kamu, udah pindah gitu. Jadi Imam Syafi'i itu begitu ya, udah pindah kamu ke Baghdad, pindah kamu ke Irak. Di sana cari guru yang namanya Imam Hanafi. Tapi ternyata sampai sana Imam Hanafi udah meninggal. Akhirnya Imam Syafi'i berguru kepada Imam Sufyan As-Sauri yang merupakan muridnya Imam Hanafi. Jadi Imam Syafi'i itu punya guru dari dua mazhab ya, dari Imam Malik sama Imam Hanafi. Nah saya nggak ceritain itu, yang saya ceritain adalah muridnya Imam Syafi'i yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini pakar hadis, pakar fikih. Kemudian kita kenal dengan madhab Hambali, Imam Hambali. Nah suatu ketika Imam Ahmad ini ngomong kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, guru, tolong dong sekali-kali mampir ke rumah, main ke rumah. Lah sebab Imam Hambali itu kalau main ke rumah Imam Syafi'i nggak bisa, padat jadwalnya, ngajar sini, ngajar sana. Ya udahlah, engkau sekali-kali deh main ke tempat saya. Nah, Imam Syafi'i kemudian suatu ketika datang ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Datanglah beliau ke rumah Imam Ahmad bin Hambal, seharian di situ Pak, dari pagi sampai besok paginya lagi. Nah, uniknya Imam Syafi'i itu di dalam rumah tuh nggak ngapa-ngapain. Makan aja kerjaannya, disediain makan sama Imam Ahmad bin Hambal, makan. Ya, dikasih makan lagi, makan lagi. Sampai keesokan harinya pas Imam Syafi'i mau pulang, anaknya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambal ini nanya kepada ayahnya, wahai ayah, itu guru engkau? Iya guru saya. Kok kelakuannya begitu? Malam saya lihat kagak sholat tahajud. Malam kan kita sholat tahajud ayah. Iya, putrinya Imam Hambali ya, dengan Imam Hambali ini malamnya tahajud. Imam Syafi'i mah santai aja, duduk aja udah. Terus yang kedua, saya nggak ngelihat dia itu kecuali makan doang. Keluar tuh makan doang. Keluar dari kamar makan, keluar dari kamar makan. Terus yang ketiga, wahai ayah, ini guru engkau ini kok sholat subuh kagak wudu dulu. Main sholat subuh aja kagak pakai wudu. Kata Imam Ahmad bin Hambal, itu mumpung masih ada orangnya. Kamu tanya sama guru ayah tuh, Imam Syafi'i tanya, kenapa? Kenapa beliau kok malam nggak tahajud? Kenapa kok beliau malah ngebanyakin makan? Ya.
Padahal kan biasanya kalau ulama kan waro Pak, jarang makan. Ya. Terus yang ketiga, kenapa kok dia sholat subuh kagak pakai wudhu lagi? Akhirnya ditanya oleh putrinya Imam Ahmad bin Hanbal, wahai guru, apa sih yang kau punya, amalan apa yang kau lakukan sehingga malam-malam saya lihat engkau seperti itu? Nah Imam Syafi'i ngejawab, satu, nak, kenapa saya tidak tahajud seperti kamu dan ayahmu? Ayah kamu tahajud, kamu witir bersama ayahmu, kamu enggak. Kenapa? Karena aku datang kemari ke rumah muridku ini, ke rumah ayahmu ini, membawa 70 pertanyaan umat. Dan alhamdulillah berkah dari ayahmu ini, 70 pertanyaan umat itu terjawab dalam otak saya, yang insya Allah besok akan saya sampaikan kepada umat. Jadi Imam Syafi'i itu kalau malam itu Pak, nggak tahajud itu karena dia mikirin masalah umat. Nah ini juga disenengin sama Allah. Jadi jangan dikira ulama tuh kalau malam nggak tahajud, nggak witir gitu ya, terus ngejedok aja. Nah ini bedanya kita sama ulama. Lah kalau kita kan kagak tahajud, kagak sholat witir, kagak sholat malam karena mikirin nasib. Besok nasib saya gimana? Gitu. Lah Imam Syafi'i kagak mikirin umat. Imam Syafi'i mikirin umat, makanya ya mohon maaf nih ya, seenggak khusyuknya ulama. Kalau sholat itu tetap pikirannya tetap dimaafin Mbak. Seenggak khusyuknya ulama ya. Kita kan kalau sholat kan nggak khusyuk, Allahu Akbar, pasti pikiran kemana-mana. Ya. Tapi kalau yang awam itu pikirannya nggak jauh dari duit, ya, nggak jauh dari masalah dunia. Ulama emang pikiran kemana-mana, tapi yang dipikirin tetap umat. Nggak usah ulama lah, saya aja yang ustadz ecek-ecek bahasa kasarnya. Itu kalau sholat Pak nggak khusyuk nih, Allahu Akbar. Yang saya pikirin itu jamaah. Allahu Akbar, itu murid saya yang kayak begini, kok belek banget nggak bisa-bisa. Saya mikirnya kayak gitu. Jadi kemarin saya ke Jawa tuh ya, Allahu Akbar, saya mikir, ya Allah di tempat saya yang imamin siapa? Mikirnya kayak gitu. Jadi walaupun ulama nggak khusyuk, tapi nggak jauh otaknya itu dari umat. Sementara orang awam, nggak khusyuknya orang awam mikirin dunia, makanya susah. Nah terus yang kedua, Imam Syafi'i ditanya lagi, wahai Imam, biasanya orang alim itu jarang makan, waro, puasa Senin Kamis. Lah engkau di sini makan mulu, dikasih makanan habis, makan makanan habis. Apa kata Imam Syafi'i? Makanannya orang mukmin yang alim yang soleh itu menjadi obat bagi orang yang memakannya. Nah ini isyarahnya Imam Syafi'i ya. Jadi kalau orang makan di tempat orang yang soleh Pak, itu bisa jadi obat buat orang yang memakannya. Makanya kayak kita yasinan, tahlilan itu makan yang banyak. Tapi gak usah dicolong, ya. Kalau belum dimakan mencolongan, itu dosa tuh sukul Adam. Kalau dipersilakan, ayo makan yang banyak. Karena makan di tempat orang yang soleh itu menjadi obat buat kita. Imam Syafi'i kan punya ambeien, saya bilang kalau cerita ya. Imam Syafi'i itu punya wasir. Kalau naik kuda di pelananya itu sampai ada darahnya. Nah, Imam Syafi'i bilang mudah-mudahan ini jadi obat buat saya. Dan memang benar selama beliau duduk semalaman itu beliau nggak berdarah, nggak ambeien, wasirnya kagak kumat. Karena menganggap makanan yang dari Imam Ahmad bin Hanbal sebagai Terus yang ketiga, Imam Syafi'i ditanya, wah Imam, kenapa sholat subuhnya kagak wudhu dulu? Imam Syafi'i bilang, saya sholat subuh menggunakan wudhunya sholat isya. Jadi dari sholat isya, beliau sholat isya, kemudian beliau nggak tidur sepanjang malam sampai subuh. Akhirnya dia menggunakan wudhu yang dipakai waktu isya tadi, dipakai untuk sholat subuh. Kita bisa nggak wudhu isya pakai sholat subuh? Nggak bisa, tidak. Ya sekalinya bisa sholat isyanya 3:30. Wudhu isya pakai subuh. Wudhu isyanya 3:30, tempat telat ya sama aja. Nah jadi kadang-kadang Mbak, hal-hal yang sepele menurut kita itu justru luar biasa di sisi Allah. Ya kholisan lillah, murni karena Allah Ta'ala, justru itu bisa mendapatkan kedikjayaan tersendiri, keistimewaan tersendiri bagi Allah. Gitu ya. Tambahin dikit lagi. Faqad tuqabihu, maka terkadang buruk asya'u, berbagai perkara, minal ibadi, bagi sebuah hamba. Jadi ada kalanya terkadang buruk perkara itu bagi hamba, tapi wala tuqabihu, namun tidaklah buruk tilkal asya'u, berbagai perkara tadi, minallahi ta'ala, bagi Allah Subhanahu wa taala. Wahada, dan adapun hal ini itu yuhaddimu, ya menghancurkan usulal i'tizali,
akan i'tiqadnya Mu'tazilah bil kulliyati dengan secara keseluruhan. Jadi inilah yang kemudian menghancurkan i'tiqad atau keyakinannya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu pendirinya Khilafiyah ya. Ada yang mengatakan Muammar bin Ubad, ada yang mengatakan Wasil bin Atha. Nah, tapi yang jelas Mu'tazilah itu punya kesalahan dalam hal segi tauhid ya, Pak. Itu menghukumi pelaku dosa besar itu sebagai kafir. Nah, ini yang nggak disepakati oleh kita Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kalau dosa pertama jelas ya, kafir ya. Dosa pertama kafir tuh. Yang kedua membunuh tanpa hak. Jadi membunuhnya tanpa hak. Beda kalau membunuhnya karena kita membela diri. Misalnya kita lagi di rumah nih, di rumah kita kecurian, datang maling, datang rampok. Boleh kita bela diri, kita bunuh tuh maling boleh, nggak dosa kita. Kenapa? Kita dalam rangka membela diri. Kita lagi naik motor, dibegal, ya boleh kita lawan. Pas kita lawan kok orangnya mati, nggak dosa kita, ya karena itu membunuhnya pakai hak. Tapi kalau membunuh tanpa hak, nggak ada apa-apa kok kita bunuh tuh orang, itu dosa besar. Berzina itu juga dosa besar, mencuri itu juga dosa besar, durhaka pada orang tua itu juga dosa besar. Nah, paham kita Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar itu tidak dihukumi musyrik, tidak dihukumi kafir, enggak. Tapi kalau orang Mu'tazilah, paham Mu'tazilah menghukumi setiap pelaku dosa besar hukumnya kafir, maka wajib dibunuh. Nah, makanya hati-hati kalau sekarang ada orang-orang disebut neo Mu'tazilah, new Mu'tazilah, Mu'tazilah baru, udah banyak ya. Jadi dianggapnya pelaku dosa besar adalah orang kafir. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah tidak punya paham seperti itu. Pelaku dosa besar ya tetap dosa. Gimana pun juga dia punya iman. Yang kita nggak tahu, bisa jadi ketika menjelang wafatnya dia bertobat malah masuk Islam. Kalau dia orang kafir ya. Atau dia bertobat, dia mohon ampun pada Allah, lalu dia beribadah dengan maksimal. Maka dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, nggak ada yang tahu. Rasulullah itu dulu sangat benci sama Wahsy, Pak. Wahsy itu qatilu Hamzah, pembunuh Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi Muhammad SAW di perang Uhud. Wahsy saking sebelnya sama Hamzah, ketika dibunuh dikoyak badannya, Pak, dikoyak pakai tombak, pakai pedang, diambil hatinya, Pak. Jantungnya diambil sama Wahsy. Wow, Nabi Muhammad paling gedek. Makanya Nabi Muhammad doa Allahumma ana Wahsy. Ya Allah, laknat itu si Wahsy. Tapi kata Allah, jangan laknat-laknat aja. Siapa tahu dia beriman. Dilalah benar. Ketika Nabi Muhammad peristiwa Fathu Makkah, memerdekakan Mekah dari berhala dihancurin, Wahsy masuk Islam. Wahai Rasulullah, saya sekarang tunduk masuk Islam. Saya tunduk pada engkau, saya patuh kepada engkau. Saya mau ikutin perintah engkau, saya masuk Islam. Masuk Islam. Bahkan gak sampai di situ, Wahsy memiliki prestasi bisa membunuh nabi palsu yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Padahal awalnya Wahsy itu sangat dibenci oleh Rasulullah. Jadi gak ada yang tahu tuh orang tuh dibolak-balikin sama Allah gampang, Pak. Saya yang sekarang berdiri di hadapan Bapak belum tentu 10 tahun kemudian. Barangkali di antara Bapak-bapak punya anak yang pinter, alim, jadi ustadz, jadi ulama, gantian duduk di sini. Saya yang duduk di situ. Gak ada yang tahu. Makanya jangan sok-sokan jadi manusia. Ya, kehidupan kita gak ada yang tahu. Ya, bisa sekarang kita dimuliain sama orang, bisa jadi besok kita justru direndahin sama orang. Sebaliknya sekarang mungkin kita direndahin sama orang, bisa jadi besok-besok kita dimuliakan sama orang. Wal khabisu wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.